Tersebutlah kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya mereka menganut falsafah pembeli adalah raja. Pembeli diberlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut spontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diberlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan, mereka mencium tangan pembeli lalu mengantarkan ke tempat duduk. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Hewan peliharaan, pengemis dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang hikmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyung-duyung ingin juga merasakan nikmatnya diperlakukan penuh keagungan ini. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Benar tuan, harganya memang segitu. Karena pelayanan kami juga luar biasa, balas pemilik warung. Dengan terpaksa, mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu, Abu Nawas. Pelayanannya sih memang luar biasa. Kami diberlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat, Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kenapa kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Di situ tidak ada daftar harganya, Abu Nawas," balas mereka. Mendengar itu Abu Nawas pun terkejut. "Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberinya pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha untuk tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Saat memasuki warung, mereka pada cengengesan, manakala tangan mereka satu persatu dicium oleh para pelayan dan diberlakukan bak seorang raja. "Sungguh luar biasa," puji salah satu gelandangan. Mendapatkan pelayanan yang istimewa ini, mereka sangat terkesima dan berdecak kagum. Tidak berapa lama kemudian, si pemilik warung datang. Spontan ia kaget melihat di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik sambil makan bersama-sama. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Hei para pelayan, kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" tanya pemilik warung. Salah satu pelayan menjawab, "Mereka kesini untuk makan, Tuan. Jadi tidak mungkin kami melarangnya." Mendengar itu si pemilik warung menjadi heran. Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang, timpal si pemilik warung. "Tidak, Tuan. Mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan. "Oh begitu? Lalu makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung penasaran. "Mereka pesan 1 porsi makanan dan 1 teko air putih, Tuan."
Mereka menyantapnya bersama-sama, jawab si pelayan. Mendengar itu si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan tersebut. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Ia pun lalu menghampiri Abu Nawas. Maaf tuan, bukannya kami tidak boleh kalian makan di sini, tapi kedatangan kalian sangat mengganggu. Kalian lihat sendiri kan, pengunjung kami jadi sepi dan enggan makan di sini. Itu karena kehadiran kalian, kata si pemilik warung. Loh, kami kan makan di sini juga bayar. Dan kami tidak protes saat harganya kau naikkan 100 kali lipat, tugas Abu Nawas. Benar tuan, tapi sekali lagi saya mohon maaf. Saya minta kalian tidak makan di sini lagi, pinta si pemilik warung. Namun Abu Nawas menolaknya, sehingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat. Warung tersebut tidak boleh mematok harga sampai 100 kali lipat. Dan daftar harga makanan harus terpampang di dinding warung, supaya si pembeli bisa memilih makanan sesuai dengan uang yang dibawanya. Si pemilik warung pun menyetujui persyaratan tersebut. Sejak saat itulah si pemilik warung kini tak pernah lagi mematok harga yang tak wajar. Cerita berikutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal, seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan, layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mutasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas.
"Oh begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. "Kalau saya taksir harga paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. "Terlaluan. Apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar? bentak sang raja. "Tepat sekali paduka," jawab Abu Nawas. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya," jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. "Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi," ucap sang raja kepada Abu Nawas. "Silahkan tuan, saya siap menjawabnya," balas Abu Nawas. "Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati, kelak di akhirat apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina?" tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. "Raja penakluk seperti Anda insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia," ujar Abu Nawas. "Wah, benarkah begitu Abu Nawas?" tanya sang raja kegirangan. "Tentu saja benar paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklus," jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang.